Terima kasih hidup. Terima kasih saya sudah sampai di Sendang Tok Antaboga. Di sana sendangnya, di sana tempat parkir dan lesehan serta toilet. Kita langsung ke Sendang Tok Antaboga ya. Sik Pak Web, sik, tunggu dulu. Saya kok penasaran Pak Web tentang Putra ya, tentang Putra Kekudangane Rama yang memiliki akses atau keahlian untuk bisa sowan kadangan di Kedaton Siti Hinggil Laut Kidul itu loh Pak Web, di apa namanya, cipratan ombak atau cipratan gelombang 212 Segara Kidul itu loh Pak Web. Maksud panjenengan seperti apa maksudnya? Coba jelaskan dulu. Maksud saya gini Pak Web, bagaimana kalau yang melakukan pasowanan itu bukan seorang putra Kekudangane Rama Pak Web, misalnya orang awam atau pelaku spiritual lainnya yang itu bukan putra Kekudangane Rama, seperti apa Pak Web? Apakah bisa? Bisa-bisa saja. Saya rasa Kedaton Siti Hinggil Laut Kidul tempat di mana Kanjeng Ibu Ratu Sekar Jagat Wijaya Kusuma Jumeneng menjalankan tugasnya. Itu umum, siapapun boleh-boleh saja kalau punya izin ya, atau punya akses untuk bisa masuk ke sana, misal maksud saya seperti itu, atau punya keahlian khusus untuk bisa sampai ke sana, sah-sah saja. Hanya saja kalau orang awam yang melakukan atau spiritual lain selain laku murni menuju suci atau laku suci menuju keselamatan yang sempurna, alias laku manunggal atau putra Kekudangane Rama, khususnya yang sudah manunggal jati, itu harus siap menghadapi 5 bukan godaan ya, 5 tantangan. Tantangannya itu ada 5. Jadi kalau pelakunya adalah orang awam atau spiritual umum, itu memiliki 5 tantangan atau harus menghadapi 5 tantangan. Jadi ketika melakukan patrap samadhi, kalau bukan wahyu panca gaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman, alias dengan doa-doa misalnya, dengan wasilah, tawasul, japa mantra, bakar dupa dan lain sebagainya, ini akan menghadapi 5 tantangan. Tantangan pertama yaitu panjenengan harus bisa mampu menghadapi Nyai Roro Kidul yang menguasai pantai selatan bagian barat. Ini yang ke-1. Yang kedua, panjenengan harus bisa mampu menghadapi Nyai Roro Kidul pantai selatan bagian tengah. Yang kedua. Yang ketiga, panjenengan harus bisa mampu menghadapi Nyai Roro Kidul penguasa pantai selatan bagian timur. Kalau panjenengan mampu menghadapi 3 Nyai Roro Kidul yang menguasai pantai selatan bagian barat, pantai selatan bagian tengah, dan pantai selatan bagian timur, maka yang keempat, panjenengan juga harus mampu menghadapi Ratu Pantai Utara, yaitu Dewi Lanjar. Nah, kalau panjenengan sudah berhasil melewati tantangan 4 ini dari seorang ratu yang memiliki keabadian, yang memiliki kecantikan abadi ya, pokoknya saya nggak bisa membayangkan menceritakannya, nggak bisa lah. Seperti itulah perempuan ratu lagi
dan Sakti Mandraguna. 4 ya. Nah, yang terakhir, panjenengan harus bisa mampu menghadapi ini dia, Raden Bagus Kuncung. Raden Bagus Kuncung ini siapa? Raden Bagus Kuncung ini adalah senopati yang ditugaskan di luar kedaton Siti Hinggil Laut Kidul. Mampu menghadapi tantangan 5 ini. Spiritual apapun yang panjenengan gunakan untuk bisa bertatap wajah secara langsung dengan Kanjeng Ibu Ratu Sekar Jagat Wijaya Kusuma, maka panjenengan akan dijemput secara khusus. Oke, itu yang saya ketahui. Mohon maaf nggih, itu yang saya ketahui. Nah, sekarang saya lanjut ke tujuan saya ya. Ini adalah titik ketiga, yaitu Sendang Tuk Antaboga. Seperti apa Pak Web Sendang Tuk Antaboga itu? Makanya ikuti saya. Nah, saya tunjukkan area parkirnya terlebih dulu ya. Seperti apa area parkirnya, suasananya di sini seperti apa, keadaannya di sini seperti apa nggih? Oke. Ini akses jalan terakhir sampai di Sendang Tuk Antaboga. Sini ada area parkir, ada warung-warung. Ini area parkirnya sudah sangat bagus, sudah layak lah sebagai wisata ya, wisata religi sudah layak, udah bagus sekali. Dulu tidak seperti dulu ketika saya masih melakukan tirakat atau pertapaan, itu masih belum seperti ini. Ini masih di pertengahan perkebunan ya. Di sana ada bukit-bukit. Ini warungnya juga kebetulan lagi sepi, hanya ada 1 warung yang buka ya. Terus pengunjungnya juga lagi sepi banget. Wah, terima kasih sekali, luar biasa. Ada perbukitannya di sini ditanamin tebu sama warga setempat ya. Itu mayoritas petaninya tebu, perkebunan tebu. Ada, mantap. Sendang Tuk Antaboga adalah tempat di mana Eyang Antaboga, raja dari segala ular, melakukan pertapaan kungkum atau merendam diri hingga moksa. Setelah mewariskan aji gineng kepada Sang Prabu Angling Dharma. Sendang Tuk Antaboga ini atau oleh warga setempat disebut sebagai Goa Umbul Tuk. Terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dan warga sekitar menamai atau menyebut Sendang Tuk Antaboga ini sebagai Goa Umbul Tuk. Karena tuknya atau umbulnya atau sumber mata airnya itu keluar dari dalam goa, dan goanya terletak di kaki bukit. Maka karena itu warga setempat menyebutnya sebagai Goa Umbul Tuk. Dulu ya, sampai kapanpun, sebenarnya sampai kapanpun dia tidak akan tetap berubah sebagai Sendang Tuk Antaboga. Tempat bertapanya Eyang Antaboga melakukan kungkum hingga berhasil moksa setelah mewariskan ilmu aji gineng kepada Sang Prabu Angling Dharma.
Seperti apa umbulnya atau toknya, kita ikuti. Oke, kita jalan. Ini jalan menuju, ini jalan menuju Sendang Tok Antaboga. Nah, kita lihat dari sini dulu. Nah, itu umbulnya atau toknya ya. Nah, itu gua. Nah, itu di atasnya itu gunung. Bukan gunung, kalau gunung tinggi ya. Ini bukit lah, perbukitan ya. Perbukitan sana. Itu keliling bukit, perbukitannya. Sebagian perbukitan ada yang masih hutan, ada yang sudah dikelola oleh masyarakat, ditanami tebu ya, kerjasama dengan pabrik tebu. Umbulnya atau toknya ada di sana. Itu mulut gua. Sananya bukit. Kita ke sana. Nah, ini ada tulisannya. Wah, ini tulisan sudah lama sekali ini ya, sudah lama ini. Jadi ini dulu yang mengelola TNI. Nah, TNI itu tuh. Goa Wisata Umbul Tok. Goa Wisata Umbul Tok. Warga setempat menamainya seperti itu. Ini yang membuat ini TNI ya dulu. Tentara. Itu umbulnya atau toknya atau sendangnya. Jadi toknya atau umbulnya itu di dalam gua sana. Itu guanya dalam sekali tuh ya. Itu guanya dalam, luas, di dalam itu luas. Nah, di tengah-tengah bagian akhir gua sana itu ada umbul, ada tok, ada mata air gitu ya. Maksudnya mata air keluar dan mengalir menciptakan sungai kecil ini. Nah, menciptakan sendang, kemudian menciptakan sungai kecil ini mengalir ke sana. Ah, seperti itu ceritanya. Saya nggak sendiri, itu ada. Nah, dulu saya melakukan pertapaan merendam diri itu di mulut gua ini, Nah, itu 7 hari, 7 malam. Jadi saya merendam diri di situ, kungkum di situ. Nah, ini adalah Sendang Tok Antaboga, tempat di mana Eyang Antaboga melakukan pertapaan hingga berhasil moksa sesudah mewariskan ilmu Aji Gineng kepada Sang Prabu Anglingdarma. Sebenarnya ilmu Aji Gineng itu kan nggak bisa diwariskan ya, nggak bisa diwariskan kepada siapapun. Kalau sampai ilmu Aji Gineng ini diwariskan kepada seseorang, maka sang pemilik pertama ini tadi harus mati. Nah, harus mati karena tidak boleh ada dua orang yang berbeda memiliki satu ilmu Aji Gineng di dunia nyata ini. Jadi harus hanya satu orang saja. Maka kalau Aji Gineng ini diwariskan kepada seseorang, maka pemilik yang pertama ini harus mati. Karena jika tidak, maka akan bertarung hingga pada akhirnya salah satunya mati. Nah, daripada pertarungan ini terjadi, maka salah satunya harus ngalah. Jadi yang mewariskan Aji Gineng ini yang harus mematikan diri. Nah, setelah ilmu Aji Gineng itu diwariskan kepada Sang Prabu Anglingdarma, kemudian Eyang Antaboga melakukan pertapaan di goa ini, ya, di goa ini, sampai beliau berhasil moksa. Kita turun sebentar ya. Nanti saya mau mandi di sana lah. Ini ada uang 500. Taruh sini aja. Mungkin punyaan orang jatuh. Bukan sesaji itu. Jadi oleh warga setempat juga tempat ini digunakan untuk mencuci pakaian, mandi, bahkan kalau musim kemarau. Nah, ketika musim kemarau di sini kan nggak kering ya, airnya itu tidak kering. Jadi mereka
para warga maksudnya ya banyak yang mengambil air di sini kemudian dibawa ke kampung. Kita turun. Tuh, ini guanya dalam sekali ya. Guanya tuh dalam sekali, lah di dalamnya tuh luas banget. Tapi ya harus bawa baterai atau bawa senter ke atas. Nah itu langit-langit guanya menyala-nyala, berkerlap-kerlip. Pokoknya indah sekali di dalamnya itu. Oh my god. Indah banget di dalamnya itu. Tapi harus masuk ke sana. Ada dalam tuh, ada sekitar dalamnya ke sana itu ada sekitar hampir 30 meteran lah dalamnya ke sana. Tapi di dalam itu ada ruangan ya, ada ruangan layaknya goa lah, layaknya goa. Ada ruangan di sana. Ini. Lah nanti malam nanti saya akan melakukan patrap samadhi mijil sowan di dalam goa ini. Malam. Soalnya kalau siang nggak bisa. Ini kan tempat mandi, tempat pusat pengambilan air lah oleh warga, jadi rame kalau siang. Jadi nunggu sepi dulu. Oke, saya akan melakukan mandi dulu di sini. Bro, rekam saya mau mandi di sini. Abang Latif, Pak Latif. Ya anak ikinya ya. Lupa dilepas dulu. Coba sini dulu mas, sini dulu tak nunjukin bagian dalam guanya walaupun cuma di mulut guanya saja. Karena kalau masuk ke dalam harus bawa senter.
Lah ini bagian dalam gua ya, bagian dalam gua, tapi mulutnya aja. Kalau masuk ke dalam itu kan gelap, harus bawa senter. Kalau nggak bawa senter ya nggak kelihatan apa-apa. Nah ini dinding-dinding goanya seperti itu. Ini langit-langit goa, langit-langit goanya. Langit-langit goa. Itu semakin ke dalam semakin indah banget. Itu terdengar suara umbulnya ya, suara umbul, suara toknya itu kedengaran itu. Nah dulu saya mengambil posisi ya di sini nih. Ini agak dalam kan ini, bunder agak dalam lah. Saya ngambil posisi merendam diri di sini. Indah sekali kan? Itu. Kalau masuk ke dalam lebih indah lagi. Nah langit-langit goanya itu kalau dikasih penerangan dengan senter itu nyala, ujung-ujung batunya itu nyala. Nah itu luar biasa bukan? Mantap. Alami, natural. Saya lanjut mandi. Mas, rekam lagi. Munggah mana? Munggah terus. Malu, mandinya malu, banyak yang nonton. Ya. Halo Poro Kadang, saya sudah sampai di Sendang Tok Kamandanu Kediri. Tadi nyampainya itu sekitar jam 11 siang, namun karena kedatangan saya disambut dengan hujan lebat, hujan angin lebat sekali, jadi tidak bisa langsung melakukan tayangan. Istirahat dulu menunggu hujan sudah reda. Nah setelah hujan sudah reda, ini sekitar jam 12 ya, jam 12:10 setelah hujan reda, maka saya bisa mulai tayang. Namun sebelumnya Pak Web mohon maaf, saya mau nanya lagi, boleh? Arti maksudnya moksa itu apa sih Pak Web? Moksa itu seperti apa sih? Oke, pertanyaan yang bagus. Moksa itu adalah menghentikan kehidupan secara total gitu ya, menghentikan kehidupan di dunia secara total dengan cara mematikan raga. Istilah lainnya adalah bunuh diri. Sama halnya, enggak berbeda itu. Moksa dengan bunuh diri itu sebenarnya sama, hanya caranya yang berbeda. Kalau bunuh diri itu kan menggunakan alat seperti tali buat gantung diri, atau senjata tajam untuk melukai diri, atau menggunakan racun untuk merusak organ tubuh gitu ya, kemudian mengalami mati. Nah sedangkan muksa itu
caranya dengan bertapa atau melakukan ritual-ritual lelaku. Tujuannya sama-sama bunuh diri. Kalau bahasa kasarnya itu sama-sama bunuh diri. Nah ini bunuh diri, bahasa halusnya, bahasa spiritual halusnya itu disebut sebagai moksa. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi moksa itu seperti ini. Misal contoh, saya sudah sepuh ya, sudah berusia lanjut, sudah keinginan juga sudah berkurang, kebutuhan juga sudah tidak terlalu banyak karena usia sudah senja. Nah, lalu saya mempersiapkan diri kalau sewaktu-waktu ajal menjemput saya. Nah, ritual mempersiapkan diri kalau sewaktu-waktu ajal ini akan datang, lah ini disebut ritual muksa atau lelaku muksa sampai tiba saatnya ajal itu datang. Namun tidak sedikit para pelaku muksa ini tidak tulus. Ada banyak yang melakukan moksa dengan alasan menghindari sesuatu atau mencegah sesuatu hal yang bersikofatal tentang banyak orang. Saya akan bercerita tentang kelanjutannya sembari menunjukkan situasi dan kondisi Sendang Tok Kamandanu itu seperti apa dan bagaimana. Nanti saya pelan-pelan akan bercerita. Oke? Ini adalah akses jalan keluar masuk mengelilingi Sendang Tok Kamandanu. Ke sana tempat parkir. Sini jalan masuknya. Tempatnya sangat asri dan sejuk, damai. Sangat luar biasa. Sendang Tok Kamandanu oleh warga setempat itu diberi nama sebagai Sendang Tirto Kamandanu. Kita masuk. Bangunannya sangat megah, modern, namun masih terlihat sakral ya, modern, megah, namun ada kesakralan di dalamnya. Sendang Tok Tirta Kamandanu dibuat pada abad ke-12 oleh Raja Kediri, yaitu Sri Aji Jayabaya, untuk melakukan ritual mandi sesuci sebelum moksa. Maksudnya sebelum moksa, Prabu Sri Aji Jayabaya membuat Sendang Tok Tirta Kamandanu terlebih dulu. Dengan upaya lelaku, yang kemudian diberi nama sebagai
Sendang Tuk atau sumber Kamandanu. Lalu melakukan mandi sesuci di Sendang Tuk Tirto Kamandanu ini, yang kemudian melakukan patrap samadhi hingga berhasil moksa. Sedangkan Tuk Kamandanu ini terletak di Dusun Menang, Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tidak jauh, sekitar 200 meteran kurang lebihnya dari patilasan tempat moksanya Sang Prabu Sri Aji Jayabaya itu sendiri. Pak Web, Sendang Tuk Kamandanu dibuat untuk melakukan ritual sesuci dalam tujuan moksa pada abad ke-12 antara tahun 1042 hingga 1222 oleh Sri Aji Jayabaya. Sedangkan Candi Babagan Hawasanga yang sekarang dikenal dengan sebutan Candi Gedong Songo itu dibuat pada abad ke-7 hingga ke-8 sekitar tahun 920 Masehi oleh Rakaian Mataram Sang Ratu Sanjaya dari Wangsa Salendra. Yang menurut Pak Web, candi yang dibuat khusus untuk melakukan ritual-ritual kamoksan. Walaupun pembuatannya hampir 1 abad kurang lebih, namun Candi Babagan Hawasanga atau Gedong Songo ini kan sudah ada, Pak Web. Kenapa Prabu Sri Aji Jayabaya tidak melakukan moksa di Candi Babagan Hawasanga? Kok milih membuat petirtaan sendiri dan tempat moksa sendiri? Edan tenan. Cerdas sekali. Cerdas sekali panjenengan kalau sampai punya pertanyaan seperti itu. Pertanyaan yang sangat luar biasa dan saya suka. Ada banyak para raja-raja di Pulau Jawa yang pada akhirnya moksa atau melakukan ritual kamoksan. Namun ada pamrihnya. Bukan karena kesadaran, bukan karena merasa sudah waktu, bukan karena merasa sudah waktunya mengenal yang dimaksud Tuhan karena usianya sudah senja. Bukan, artinya moksanya karena terpaksa, tidak ada jalan lain. Maksudnya Pak Web, santai. Santai. Kita sambil masuk ya ceritanya. Rahayu, 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 rahayu kanthi teguh slamet.
Mbah buyut lanang wadon kang rumeksa ing papan panggonan kene. Rahayu. Wow, tempatnya keren sekali. Itu ada kadang dari Nganjuk sedang santai sama Abah Latif. Kita lanjut ya. Oke. Ada banyak raja-raja Jawa yang terpaksa mengambil atau memilih jalan akhir, yaitu moksa. Bahkan diantaranya ada yang masih muda, namun karena tidak ada jalan lain, alias terpaksa, moksa menjadi pilihan terakhir. 1. Moksa ini dipilih karena menghindari perang saudara. 2. Karena menghindari perselisihan antara anak atau dengan cucu. 3. Karena malu kalah perang. 4. Karena tidak mau menjadi raja bawahan. Karena tidak mau mengorbankan rakyat dalam peperangan. Dan masih banyak lagi alasan-alasan pamrih lainnya. Alias, moksanya bukan karena kesadaran, menyadari dirinya sudah tua, sudah senja, sudah waktunya bertobat. Bukan karena rindu dengan yang dimaksud Tuhan dan lain-lainnya. Sedangkan Candi Babagan Hawasanga atau Candi Gedong Songo bukan tempat moksa model begituan. Jadi, sudah pasti tidak lolos jika melakukan moksa di Candi Babagan Hawasanga atau Candi Gedong Songo. Mungkin baru di candi nomor 1 sudah gagal dan mental. Maka candinya ada 9 yang harus dilalui dengan yang harus dilalui dengan bersih otak, murni hati, dan suci kelamin. Moksa membawa ego karena pamrih arogannya, ya tidak akan berani. Itu. Itu ada Mas Arif nusul. Ingat, sekarang adalah tahun 2025. Spiritual Nusantara atau kesadaran Nusantara sedang jumeneng di tanah Jawa. Setelah berhasil melewati masa kebangkitannya yang amat sangat.
Maka tidak terlampau lama, para raja-raja yang melakukan moksa tersebut akan bangkit semua. Dengan wujud dan wajah yang berbeda dari sebelumnya. Untuk menyelesaikan karma-karma mereka yang selama ini tertunda karena sengaja dihindari. Bahkan ada yang kebangkitannya menggunakan wujud anak atau cucu keturunannya sendiri. Ada juga yang menggunakan wujudnya para pelaku spiritual yang terjaga kebersihan otak atau pikirannya, hati atau batinnya, dan kelamin atau syahwatnya. Oke, kita lanjut ke laku akhir saya lagi ya. Jangan kemana-mana, karena nanti bisa menimbulkan sirik, iri, dengki, cemburu, dan bully, serta menghakimi. Dan tujuan perjalanan saya bukan untuk itu. Oke? Wah, tempatnya mewah sekali ya. Modern, sudah modern, namun kemewahannya masih dibungkus ya, masih dibungkus dengan kesakralan. Tempat yang sangat luar biasa. Kita keliling sejenak ya, supaya panjenengan tahu seperti apa situasi dan kondisinya di sini. Ini tempat yang sangat luar biasa. Dikelilingi pohon-pohon rindang, pohon-pohon beringin yang sangat rindang. Tempat ini menunjukkan ya, kebesaran kerajaan Kediri kala itu, kemewahan dan kekuasaan kerajaan Kediri pada saat itu. Luar biasa. Wow, keren sekali, keren. Sebelum masuk ke Sendang, akan saya perkenalkan terlebih dahulu bagian depannya ya. Di sana ada Bapak Juru Kunci yang selalu standby 24 jam full untuk siapapun yang datang berkunjung ke sini, bisa minta izin sama beliau langsung. Ini lambang khas kerajaan Kediri. Sangat luar biasa. Sedangkan di sini ada patilasannya. Patilasan Eyang Srigati atau Sriganti. Maksudnya sebelum Prabu Sri Aji Joyoboyo melakukan mandi sesuci di Sendang ini, beliau melepas pakaiannya terlebih dahulu di sini, berganti pakaiannya. Jadi busana kerajaannya dilepas di sini, kemudian berganti dengan pakaian Brahmana. Setelah itu melakukan persemadian, lalu kemudian melakukan mandi sesuci di Sendang. Sedangkan arca ini sebagai lambang daripada kebesaran kerajaan Kediri. Luar biasa, keren. Kita masuk Abdulnya layaknya dari mana ya? Dari sisi sini, biasanya begitu. Mantap ya. Luar biasa. Tamu harap lapor Juru Kunci. Tadi saya sudah lapor. Ya adat ya, adat tata krama.
Di sini ada kaputren, sendang kaputren sama sendang kaputran. Maksudnya sendang yang biasanya digunakan mandi sesuci khusus para perempuan dan para pria. Itu berbeda-beda, ada sekat. Sini ada sumber, mata air, sumur. Kalau bahasa desanya sumur. Good. Ini luar biasa sekali. Di sini ada area kaputren. Ini adalah area kaputren. Jadi biasanya putri-putri raja bangsawan sebelum melakukan ritual mandi sesuci, mereka duduk bersama dulu di sini ya, berganti pakaian dan bla 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 di sini semua, mempersiapkan diri. Luar biasa. Tadi saya sudah izin sama juru kunci, dan juru kunci dengan hormat memperbolehkan saya, sehingga saya punya kebebasan untuk masuk ke sudut manapun di sini. Ini luar biasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, ini area kaputran khusus untuk tempatnya para perempuan ya. Sebelum melakukan ritual mandi sesuci. Namun ya bukan untuk moksa, beda ya. Itu ada bekas pendopo di bawah pohon. Ini pohon pule, satunya pohon pule, pule raksasa. Luar biasa. Kita masuk ke sendang sekarang. Kita menuju ke sendang. Kamandanu. Sendang yang dibuat oleh Sang Prabu Sri Aji Jayabaya, dibuat sendiri, digunakan sendiri sebelum moksa. Masuk. Di sana ada semboyan, ojo tumindak adikang adikung adiguno, ning kene ora ana wong sekti. Luar biasa, itu sangat menyentuh itu. Matur suwun para leluhurku, sak pendhuwur, sak pengisor, sak pengarep, sak pemburi, sak penengen, sak pengiwa kabeh, matur suwun. Ini sebenarnya khusus untuk kaputren ya, untuk para perempuan. Namun saat ini sedang ada pembersihan, jadi belum dialiri air ya. Karena sedang dibersihkan, jadi airnya dikuras. Nah, itu airnya itu muncul dari kepala arca-arca, itu muncul mantur gitu ya, muncul. Tapi ini sedang ada pembersihan, jadi dihentikan untuk sementara. Seperti itu. Sedangkan airnya ini diambil dari ini dia, sendang tok Kamandanu. Dari sini, Deng. Itu dia sendangnya. Tuh sendangnya. Ini sendangnya nih. Diambil dari sini airnya. Tuh, terus dialirkan ke kolam. Ini untuk perempuan, yang di sebelah sana untuk laki-laki. Tuh, ini sendangnya. Sendang tok Antaboga. Sedangkan toknya itu sendiri, tok atau sumbernya, nah itu kelihatan ya, maaf, itu kelihatan kan itu, nah itu, ya itu ujung itu, nah itu toknya, umbulnya, itu sumbernya, pusat sumbernya, luar biasa bukan? Wow. Sungguh sebuah karya yang sangat luar biasa. Ini kaputren. Kita masuk di ruangan kaputran, tempat mandi sesuci khusus para lelaki. Keren. Nah, karena sendang tok
Kamandanu ini fungsi asli dan awalnya adalah untuk laki-laki, karena Sang Prabu sendiri yang melakukannya. Maka saya perlu tindakan khusus sebelum memasuki area tersebut. Jadi saya mau minta izin dulu sebentar. Oke, kita mulai. Kita masuk. Nah, di sini ada semboyan lagi. Aja tuminda adikang adikung adiguna. Ning kene ora ana wong sekti. Arti maksudnya jangan berlaku sombong gitu ya, karena di sini tidak ada orang sakti. Di tempat ini maksudnya. Tamu pengunjung yang kami hormati, saat mandi di kolam Sendang mohon tidak memakai bunga dan sabun, karena ini bukan sumur, bukan toilet, melainkan Sendang keramat. Ini airnya tuh yang ngalir dari Sendang Tok Kamandanu itu dialirkan ke sini. Ini untuk pria. Ini masih ada airnya. Ini airnya sudah ngalir sini, tapi yang sebelah sana tadi kosong ya. Yang sebelah sana tadi kosong karena sedang dibersihkan. Ini pun baru diisi, tidak ada setengahnya. Itu pancurannya juga masih berhenti, artinya proses pembersihannya belum selesai. Tapi ini sudah ada isi airnya. Nah, biasanya airnya itu mancur dari kepala arca itu, mancur itu airnya. Di sini juga disediakan toilet atau kamar-kamar toilet untuk ganti pakaian setelah mandi atau sebelum mandi kungkum. Oke. Luar biasa. Luar biasa, mantap. Dan setelah ini saya langsung lanjut OTW menuju ke Sendang Tok Jolotundo di Mojokerto. Oke, Porkadang, itu tadi informasi tentang seputar Sendang Tok Kamandanu yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya seperti itu. Dan setelah ini saya akan melakukan patrap samadhi mijil sowan terlebih dulu, nggih. Setelah selesai melakukan patrap samadhi mijil sowan, saya akan langsung melanjutkan OTW menuju ke Sendang Tok Jolotundo atau Jalatunda di Mojokerto. Luar biasa. Matur suwun. Terima kasih sedulur papat kalimo pancerku atas kerjasamanya yang baik, indah dan tepat. Di situ ada aula tempat para pelaku spiritual beristirahat
Ada yang beristirahat, ada yang melakukan tirakat. Ya, begitulah. Oke, Bro Kadang, saya pamit dulu karena hendak melakukan patrap samadhi mijil sowan, menyelesaikan perjalanan saya kali ini. Lah, ini tempat moksanya Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Ya, sekitar 200 meteran kurang lebihnya dari Sendang Tuk Kamandanu tadi. Sejarah singkat pamuksan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Enggak. Sik toh. Aku tak cukup gambar. Ini aula, tempat di mana para pelaku spiritual melakukan kegiatan-kegiatan. Kan? Saya harus pelan-pelan ngomongnya karena ini tempat keramat dan ada saudara-saudari kita yang sedang melakukan tirakatan. Jadi supaya tidak terganggu, saya ngomongnya nggak bisa kenceng-kenceng. Nah, itu tempatnya di sana. Ini kantor juru kunci. Good. Kita menuju ke arah tempat di mana Sang Prabu Aji Jayabaya melakukan patrap samadhi mencapai kamuksan. Tadi masih ingat kan arti maksudnya moksa? Moksa itu seperti apa? Jadi moksa itu ya kalau bahasa kasarnya ya bunuh diri itu tadi. Hanya saja kalau bunuh diri itu meninggalkan jasad atau raga. Nah, kalau moksa raganya dibawa serta, itu aja bedanya. Nah, terus kalau bunuh diri itu menggunakan alat untuk merusak raga atau wujud. Nah, kalau moksa itu menggunakan ritual lelaku. Nah, di sini ada mahkota raja. Ya. Lah, ini tempat moksanya. Tadi kan mahkota. Nah, ini tempat moksanya, termasuk pakaian kebesaran kerajaannya itu di sini. Kan ya. Loh. Mantap.
luas kan. Kita harus menggunakan tata krama, tidak bisa terlalu dekat, dan seharusnya ini tidak boleh di kamera, itu tidak bisa ya. Tapi karena Wong Edan Bagu itu orangnya ngeyel, walaupun ada larangan untuk mengambil gambar, merekam, memotret, ya tetap saja Romo Mangestoni luar biasa. Ini tempat moksanya, dimana baju kebesaran kerajaannya pun diletakkan di sini. Tuh di dalam ya. Ini agak jauh saya, sekitar 10 meter dari pusat. Oh keren kan. Nah di sana tadi mahkotanya diletakkan di sana, dan di sini baju kebesarannya sebagai seorang prabu. Nah ini areanya seperti ini. Nah karena ini ada di belakang dan tidak kelihatan dari luar, biasa Wong Edan Bagu gitu loh, tak nyedak, tak mendekat. Nah di dalam kurungan ini ya, ini kan ada kurungan ya. Kalau kuburan tuh kijing, tapi ini bukan kuburan ya. Nah tempat muksanya di sini, jadi di dalam sini ada baju kebesaran raja. Di tempat sinilah Sang Aji Jayabaya melakukan moksa. Kan? Menjauh lagi nanti ada yang lihat. Kita agak jauh saja tuh. Area lokasinya luas sekali. Luar biasa. Oh, para leluhurku sangat luar biasa. Nah, itu kan ya. Lebih dekat ya. Mantap. Oke. Itulah informasi seputar Sendang Tok Kamandanu dan tempat muksa Sang Prabu Aji Jayabaya. Jadikan sebagai pengalaman tambahan ya dari saya Wong Edan Bagu. Makanya bisa minggir di situ dulu. Bisa minggir dulu, saya mau ngambil gambarnya. Halo Bro Kadang, saya sudah sampai di Sendang Tok Jolotundo, Mojokerto. Sekitar 4:30 tadi. Karena ada hambatan hujan, jadi harus pelan-pelan. Dan terima kasih kepada sedulur papat Kalimo Pancer saya yang telah bekerja sama dengan baik, indah, dan tepat. Sehingga masih dalam keadaan terang saya sudah sampai di Sendang Tok Jolotundo. Sendang Tok Jolotundo itu seperti apa sih? Saya sering update tentang Sendang Tok Jolotundo ini ya. Jadi dan selain saya sendiri, ini tempat yang sangat terkenal, yang sangat viral. Jadi terlalu banyaklah orang-orang yang sudah mengabadikan tempat ini sebagai konten di TikTok, di Facebook, dan lain-lain sebagainya. Saya hanya akan bercerita sedikit sebelum saya melakukan patrap samadhi mijil sowan di Sendang Tok Jolotundo, sambil ya memperkenalkan situasi dan kondisi yang ada di Sendang Tok Jolotundo ini. Ikuti saya, oke? Sip. Nah ini adalah parkiran ya, parkiran yang terdapat di depan gapura masuk Sendang Tok Jalatunda. Ini pintu gapuranya.
pepohonannya masih purba, masih purba dan raksasa. Nah, kita masuk ke dalam. Sendang Tok Jalatunda atau Candi Petirtaan Jalatunda adalah merupakan monumen cinta kasih sayang Raja Udayana untuk menyambut kelahiran anaknya, yaitu Prabu Airlangga, yang dibangun pada tahun 899 Saka, yang kemudian dijadikan sebagai tempat bertapa, kungkum, dan mensucikan diri oleh Prabu Airlangga setelah mengundurkan diri dari singgasana kahuripan dan digantikan oleh anaknya. Sendang Tok Jalatunda atau Candi Petirtaan Jalatunda terletak di Dukuh Biting, di Dukuh Biting, Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, tepatnya di kaki Gunung Penanggungan. Selain dijadikan tempat untuk bersuci sebelum melakukan ritual, tirakat, dan lain-lain sebagainya, Sendang Tok Jalatunda juga sering digunakan untuk pengobatan, dikarenakan air yang terdapat di Sendang Tok Jalatunda ini mengandung mineral yang sangat tinggi yang mampu menetralisir racun-racun tubuh yang menjadi masalah kesehatan. Pemandangannya sangat asri, udaranya sejuk dan damai suasananya. Di sana ada ruangan mandi khusus untuk wanita, di sana ada ruangan mandi khusus untuk pria atau lelaki, dan di tengah-tengahnya ada pancuran bebas yang biasanya juga digunakan untuk mandi sesuci, namun secara bebas atau umum. Sedangkan di atas sana ada candi keramat yang biasa digunakan untuk melakukan ritual-ritual di Sendang Tok Jalatunda atau Candi Petirtaan Jalatunda. Nanti saya akan melakukan patrap sama Dini Josoan di sana. Dan sesudah itu, kalau tidak terlalu capek, saya akan langsung melakukan perjalanan pulang ke Pesanggrahan Pesona Jagat Alit II di Bilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Namun kalau saya merasakan lelah atau capek, maka malam nanti saya akan beristirahat sejenak di Villa Raung Indah Prigen milik Kadang Ibu Astuka. Seperti ini para kadang situasi dan kondisi Sendang Tok
Jalatunda. Di sana ada kadang dari Mojokerto yang juga ikut nimbrung seperti kadang-kadang lainnya ketika saya mencapai titik-titik tujuan sepanjang perjalanan. Oke, sebelum banyak orang karena tidak menutup kemungkinan nanti selepas berbuka puasa ada banyak yang datang. Nah, saya akan melakukan patrap sama di Mijil Sowan dulu di atas, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mengikuti perjalanan saya, dan apa yang saya informasikan melalui YouTube Putro Romo Channel bisa menjadi wawasan tambahan, pengalaman tambahan, ilmu pengetahuan tambahan dari wong edan bagu untuk panjenengan semuanya tanpa terkecuali, khususnya para putro kekudangane Romo yang sudah selesai menekung atau gembleng. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih semuanya, terima kasih, dan terima kasih.